Selamat sore, Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Fridolin Indriani Delo dengan NIM 212114083. Saya Karina Andia Putri dengan NIM 2121140665. Saya Agnes Ponorara Rose dengan NIM 212114085. saya Feriana Kartini dengan NIM 21211460. Dan saya Putri Juliana Hasan dengan NIM 212114086. Selama 20 menit ke depan, kami akan menjelaskan kepada Bapak dan teman-teman mengenai masalah etika bisnis yang muncul. Di akhir presentasi ini, nanti Bapak serta teman-teman dapat mengetahui apa saja masalah etika bisnis yang sering muncul. Baik, kami akan mulai pada penjelasan pertama. Mengenal masalah etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, dan nilai benar atau salah yang dianut oleh sebagian masyarakat. Jadi, masalah etika dalam sebuah perusahaan merupakan masalah yang terjadi atau muncul karena akibat dari adanya pelanggaran terkait definisi dari etika tersebut oleh anggota perusahaan, baik itu karyawan, manajer, dan seluruh anggota dalam perusahaan tersebut. Dalam sebuah perusahaan pastinya selalu ada peraturan-peraturan yang mengharuskan setiap anggotanya untuk patuh dan taat pada peraturan, dan pastinya juga ada konsekuensi dari pelanggaran terhadap peraturan perusahaan tersebut. Maksud dari diadakannya peraturan dalam setiap perusahaan adalah agar semua anggota dalam perusahaan memiliki dan berperilaku yang baik dan benar. Masalah etika ini akan muncul apabila ada salah satu anggota perusahaan yang melanggar kode etik dalam sebuah perusahaan, dan tentunya ketika ada anggota perusahaan yang melanggar kode etik perusahaan dan terjadi masalah etika, akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti contohnya dikenai sanksi. Sanksi berupa teguran sampai pada dikeluarkan oleh pihak perusahaan yang berwenang. Next. Masalah secara langsung yang berhubungan dengan konflik etika yang dapat merusak perusahaan. Yang pertama, memalsukan waktu atau pengeluaran. Memalsukan waktu atau pengeluaran seperti melakukan tindakan korupsi, baik itu korupsi waktu ataupun korupsi pengeluaran. Korupsi pengeluaran yang dimaksud seperti contohnya karyawan yang menggunakan kesempatan di mana anggaran yang dikeluarkan oleh karyawan ditanggung oleh perusahaan. Dengan memanfaatkan hal tersebut, karyawan meningkatkan anggaran dengan menambah-nambah keperluan pribadi yang tidak diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua, penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Penyalahgunaan sumber daya perusahaan seperti misalnya menyalahgunakan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh perusahaan bagi kesejahteraan karyawannya. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh karyawan perusahaan dan menyalahgunakan fasilitas yang ada. Yang ketiga, pelanggaran keselamatan. Pelanggaran keselamatan seperti misalnya dalam sebuah perusahaan terdapat kerja lapangan, tentunya karyawan harus mematuhi protokol keselamatan dalam perusahaan tersebut. Namun, ada beberapa tindakan yang menyebabkan keselamatan karyawan terancam yang dapat disebabkan oleh karyawan itu sendiri. Seperti misalnya, karyawan cenderung memiliki kebiasaan berasumsi
atau mengira-ngira dalam mengerjakan tugas tertentu yang membahayakan keselamatannya. Next. Nilai dasar untuk mengidentifikasikan masalah etika. Yang pertama, integritas. Yang kedua, kejujuran. Dan yang terakhir, keadilan. Integritas adalah salah satu elemen kebajikan yang paling penting dan sering dikutip dan mengacu pada keberadaan utuh, sehat, dan dalam keadaan utuh. Integritas juga adalah nilai yang berhubungan dengan sebuah bisnis kegiatan. Integritas berhubungan ke produk kualitas, membuka komunikasi, transparansi, dan hubungan. Nilai global yang berkaitan dengan semua aktivitas, bukan hanya masalah bisnis. Integritas berkaitan dengan kualitas produk, komunikasi terbuka, transparansi, dan hubungan. Dalam sebuah organisasi, integritas berarti kepatuhan tanpa kompromi terhadap seperangkat atau kelompok lain. Yang kedua, kejujuran. Jujur adalah mengatakan yang sebenarnya kepada yang terbaik tentang pengetahuan tanpa menyembunyikan apapun. Komponen kejujuran terkait dengan yang lain harus sesuai dengan yang dilakukan. Masalah yang berkaitan dengan kejujuran juga muncul karena bisnis terkadang dianggap sebagai pemimpin yang diatur oleh aturannya sendiri daripada aturan masyarakat secara keseluruhan. Lawan dari kejujuran adalah ketidakjujuran. Ketidakjujuran dapat didefinisikan secara luas sebagai tidak adanya integritas. Pengungkapan yang tidak lengkap, dan keengganan untuk mengatakan yang sebenarnya. Yang terakhir, keadilan. Keadilan merupakan kualitas bersikap adil, merata, dan tidak memihak. Ada 3 elemen mendasar yang memotivasi orang untuk bersikap adil. Yang pertama, kesetaraan tentang distribusi manfaat dan sumber daya. Yang kedua, timbal balik, balas budi yang kira-kira sama nilainya. Dan yang terakhir, optimalisasi, trade-off antara pemerataan dan efisiensi. Selanjutnya, masalah bisnis dan dilema dalam bisnis. Yang pertama, masalah bisnis. Masalah bisnis adalah situasi atau peluang yang mengharuskan individu, kelompok, atau organisasi untuk memilih di antara beberapa tindakan yang harus dievaluasi sebagai benar atau salah, etis atau tidak etis. Jadi, masalah bisnis adalah situasi yang mengharuskan untuk mengevaluasi apakah tindakan itu benar atau salah. Masalah bisnis merupakan salah satu tantangan dalam menjalankan sebuah bisnis. Contoh masalah bisnis yaitu salah satunya manajemen keuangan yang buruk. Masalah keuangan sangat penting dalam dunia bisnis. Jika keuangan tidak dikelola dengan baik, maka pendapatan dan pengeluaran tidak terkontrol dengan baik, sehingga dapat menyebabkan kebangkrutan pada bisnis tersebut. Yang kedua, dilema bisnis. Dilema bisnis adalah masalah, situasi, atau peluang yang membutuhkan kelompok atau organisasi untuk memilih di antara beberapa tindakan yang negatif. Jadi, dilema bisnis merupakan kebingungan dalam memilih
tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Tindakan-tindakan yang akan dilakukan tersebut harus tepat, supaya tidak menimbulkan masalah atau situasi atau peluang yang lebih buruk nantinya. Contoh sederhana dilema yaitu, jika seseorang menemukan uang di jalan, ia harus memutuskan untuk mencari pemilik uang atau mengambil uang tersebut untuk dirinya sendiri. Nah, contoh dilema bisnis yaitu, di masa pandemi, pebisnis akan menghadapi dilema akan mengurangi karyawannya atau tidak. Karena dalam masa pandemi tentu hal itu berpengaruh atau berdampak pada keuangan bisnis tersebut. Next. Tindakan terkait masalah etika. Yang pertama, penyalahgunaan waktu dan sumber daya perusahaan. Yang kedua, perilaku kasar dan intimidasi. Dan yang ketiga, berbohong. Di poin pertama, penyalahgunaan waktu dan sumber daya perusahaan itu seringkali terjadi karena minimnya tingkat kedisiplinan di suatu perusahaan dan materiabilitas yang menyepelekan hal-hal kecil tanpa mereka sadari bahwa materiabilitas tersebut bisa menyebabkan dampak buruk bagi perusahaan mereka. Yang kedua, perilaku kasar dan intimidasi, di mana perilaku kasar dan intimidasi ini seringkali terjadi karena adanya kesalahpahaman dan kurang memahami satu sama lain. Yang ketiga, berbohong. Berbohong ini seringkali terjadi karena rasa ego yang tinggi demi untuk kenyamanan pribadi atau untuk mengamankan nama baiknya sendiri. Next. Selanjutnya, tindakan terkait masalah etika yang keempat adalah penyuapan. Penyuapan adalah praktik menawarkan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah dari seseorang yang berwenang. Definisi penyuapan adalah tindakan yang melanggar hukum, tetapi dapat menjadi masalah etika bisnis. Yang kelima ada diskriminasi. Diskriminasi merupakan prasangka rasial dan seksual. Ras dan seksual di tempat kerja menciptakan masalah etika dalam dunia bisnis. Diskriminasi atas dasar opini politik atau afiliasi dengan pekerja didefinisikan sebagai pelecehan. Di Amerika Serikat, terdapat diskriminasi diilegalkan, seperti pada warna kulit, agama, jenis kelamin, kecacatan, dan asal negara. Dan yang terakhir ada penipuan pelanggan. Penipuan terjadi karena konsumen mencoba bisnis untuk memajukan diri mereka sendiri. Konsumen terlibat dalam bentuk penipuan lain terhadap bisnis, seperti peralihan label harga, berbohong untuk mendapatkan diskon, dan yang lainnya. Next. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup.